Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ayu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab baru yaitu gerak dan gaya. Yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai gerak, terutama gerak lurus. Oke, langsung saja kita simak penjelasan berikut. Apa sih yang kalian ketahui tentang gerak? Iya, jadi jika ada suatu benda yang posisinya berubah terhadap titik atau acuan tertentu, maka dapat dikatakan bahwa benda tersebut bergerak. Nah, di sini ada gambar lift. Jika pekerja proyek itu dijadikan sebagai acuan, maka lift dan orang yang di dalamnya dapat dikatakan bergerak. Menurut lintasannya sendiri, gerak itu dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus dan gerak melingkar. Gerak lurus itu juga ada dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sedangkan gerak melingkar juga ada dua, yaitu GMB dan GMBB. Yang akan kita pelajari hari ini adalah gerak lurus. Jadi jika suatu benda bergerak pada suatu lintasan yang berbentuk garis lurus, maka benda tersebut dikatakan bergerak lurus. Jarak dan perpindahan ini adalah istilah yang sama tapi tak serupa. Apa yang kalian ketahui tentang jarak? Jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh dalam waktu tertentu, dan jarak itu sendiri disimbolkan dengan huruf S. Sedangkan perpindahan atau disimbolkan dengan delta X adalah perubahan posisi dalam selang waktu tertentu. Jadi kalau jarak kita menghitung berapa panjang lintasan yang ditempuh, tapi kalau perpindahan kita menghitung berapa perubahan posisinya. Nah, untuk menghitung perpindahan atau delta X, kita cukup mengurangkan antara kedudukan akhir dengan kedudukan awal atau X2 dikurangi X1. Nah, di sini adalah gambar yang menunjukkan perbedaan antara jarak dan perpindahan. Nah, yang panah berwarna hijau itu adalah perpindahan, sedangkan yang panah berwarna merah adalah jarak. Selanjutnya, kecepatan dan kelajuan. Kecepatan itu adalah perpindahan yang dilakukan oleh benda yang bergerak pada satu satuan waktu tertentu. Nah, kecepatan itu sendiri disimbolkan dengan huruf V. Untuk mencari kecepatan, kita dapat membagi perpindahan dengan waktu tempuh, atau V sama dengan delta S per delta T. Nah, sedangkan kelajuan itu sendiri adalah jarak yang ditempuh benda tiap satu satuan waktu. Kelajuan itu juga disimbolkan dengan huruf V kecil, yaitu nanti untuk mencari kelajuan kita membagi jarak yang ditempuh dengan lamanya benda bergerak, atau V sama dengan S per T. Jadi perbedaan kecepatan dan kelajuan, kalau kecepatan itu perpindahannya, sedangkan kalau kelajuan itu jaraknya. Selanjutnya ada percepatan. Percepatan itu sendiri adalah perubahan kecepatan tiap satu satuan waktu. Percepatan disimbolkan dengan huruf A kecil. Untuk mencari percepatan, kita membagi perubahan kecepatan dengan waktu tempuh, atau A sama dengan delta V per delta T. Selanjutnya adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, di sini ada gambar seorang pengendara motor sedang mengendarai motornya. Nah, pada 1 jam pertama, dia mengendarai dengan kecepatan 30 km per jam. Lalu, pada waktu 2 jam selanjutnya, dia mengendarai dengan kecepatan 30 km per jam. Lalu, pada waktu 3 jam selanjutnya, dia juga mengendarai dengan kecepatan yang tetap, yaitu 30 km per jam. Nah, ini yang dinamakan dengan gerak lurus beraturan. Jadi, jika ada benda yang bergerak pada lintasan yang lurus dan kecepatannya tidak berubah, maka dikatakan benda tersebut bergerak lurus beraturan. Nah, rumus yang dipakai pada GLB adalah S sama dengan V kali T. Dengan S itu adalah jarak, V itu adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Selanjutnya ada GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Jadi di sini ada sebuah gambar, yaitu gambar seorang anak yang menaiki sepeda menuruni turunan. Nah, itu adalah contoh GLBB dipercepat, karena semakin turun dia akan semakin cepat. Lalu di sini ada gambar seorang pesepeda yang sedang menaiki
gunung. Nah, di sini itu contoh GLBB diperlambat karena semakin naik itu semakin berat dan otomatis akan semakin lambat. Nah, jadi apabila lintasan yang dilalui oleh sebuah benda itu berupa garis lurus dan dia mengalami perubahan kecepatan secara beraturan, maka dapat dikatakan benda tersebut bergerak lurus berubah beraturan. Nah, ini adalah rumus dalam GLBB, yaitu VT sama dengan V0 plus minus A kali T, lalu ada S sama dengan V0T plus minus setengah A kali T kuadrat, dan yang terakhir yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2A kali S. Nah, apa sih yang dimaksud dengan plus minus ini? Plus itu jika dia dipercepat dan minus atau dikurangi itu adalah GLBB diperlambat. Paham ya? Nah, di sini ada contoh soal sebuah mobil memulai gerakannya dengan kecepatan 20 meter per second. Mesin mobil itu mampu memberikan kecepatan tetap sebesar 4 meter per second kuadrat. Berapakah kecepatan mobil itu setelah bergerak 20 second? Nah, dari soal ini dapat kita ketahui bahwa soal ini termasuk soal GLBB, yaitu GLBB dipercepat. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, langkah yang pertama kita perlukan adalah menulis yang diketahuinya. Yang diketahui dari soal tersebut adalah kecepatan awal atau V0, yaitu 20 meter per second. Lalu ada waktunya juga yang diketahui, yaitu 20 second. Dan di sini yang diketahui juga ada 4 meter per second kuadrat sebagai percepatan. Jadi A sama dengan 4 meter per second kuadrat. Lalu yang ditanyakan adalah VT atau kecepatan akhir. Nah, sekarang kita coba kerjakan bersama-sama. Jadi kita gunakan rumus GLBB dipercepat, yaitu VT sama dengan V0 plus A dikali T. V0-nya berapa ini? 20 ditambah A-nya 4 dikali waktunya 20. Lalu tinggal kita hitung. 20 ditambah 4 kali 20, 80. Jadi 20 tambah 80, 100. Jadi kecepatan akhirnya atau VT-nya atau kecepatan mobil itu setelah bergerak selama 20 second adalah 100 meter per second. Paham ya? Selanjutnya kita akan membahas aplikasi GLB dan GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini aplikasi pertama pada GLBB itu ada gerak vertikal ke atas. Jadi di sini ada gambar seseorang sedang melemparkan bola ke ring. Nah, ini adalah contoh dari GLBB diperlambat. Nah, bola ini akan mencapai ketinggian maksimum pada kecepatan akhir atau VT-nya itu 0 dan akan mencapai tanah jika ketinggiannya itu 0 atau Y-nya itu 0. Nah, rumusnya dalam gerak vertikal ke atas itu ada untuk mencari VT atau kecepatan akhir itu kita gunakan rumus V0 dikurangi G kali T. Untuk mencari VT kuadrat kita gunakan rumus V0 kuadrat dikurangi 2 kali G kali H. Untuk mencari ketinggian atau H kita gunakan rumus V0T dikurangi setengah GT kuadrat. Nah, untuk mencari waktu maksimal atau T maksimal kita gunakan rumus V0 per G, dan untuk mencari ketinggian maksimal atau H maksimal kita gunakan rumus V0 kuadrat per 2G. Nah, di sini ada soal sebuah benda dilempar ke atas dengan kecepatan 40 meter per second. Berapakah ketinggian benda tersebut saat kecepatannya menjadi 10 meter per second? Nah, kalian tulis dahulu yang diketahui. Di sini ada kecepatan awal, maka V0-nya sama dengan 40 meter per second. Lalu ada kecepatannya menjadi, berarti VT-nya sama dengan 10 meter per second. Nah, yang ditanyakan adalah ketinggian atau H. Nah, di sini kalian lihat ada kata-kata benda dilempar ke atas. Berarti itu gerak vertikal ke atas, ya. Gerak vertikal ke atas itu termasuk dengan GLBB diperlambat. Nah, yang ditanyakan adalah ketinggian.
Maka untuk mencari ketinggian pada gerak vertikal ke atas, kita gunakan rumus H sama dengan V0 dikali T plus setengah dikali G dikali T kuadrat. Nah, kalian lihat di sini bahwa V0-nya sudah diketahui ya. Nah, gravitasi bumi itu selalu sama, yaitu 10 meter per second kuadrat. Maka yang belum diketahui adalah T atau waktu, sehingga kita cari terlebih dahulu waktunya. Nah, untuk mencari waktu, kita gunakan rumus VT sama dengan V0 dikurangi G dikali T. Karena di sini diperlambat, maka dia dikurangi. Kalau dipercepat, dia dijumlahkan. Tinggal kita masukkan VT-nya 10 sama dengan 40 dikurangi 10 dikali T. Nah, ini kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi 10 kurangi 40, yaitu negatif 30 sama dengan min 10 T. Berarti T-nya sama dengan negatif 30 dibagi negatif 10. Berarti T-nya adalah 3 second. Berarti sudah kita temukan T-nya yaitu 3 second. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Berarti hanya sama dengan V0-nya itu berapa? 40 dikali T-nya 3 ditambah setengah dikali gravitasinya 10 dikali waktunya T kuadrat yaitu 3 kuadrat. Nah, tinggal kita hitung 40 kali 3 120 ditambah, ini kita coret-coret ya, 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 5. Nah, 5 dikali 3 kuadrat, ini dikali 3 kuadrat sama dengan 120 ditambah 5 dikali 9, 120 ditambah 5 kali 9 45 menjadi 165 meter. Paham ya? Nah, yang terakhir adalah gerak vertikal ke bawah dan gerak vertikal ke bawah dan gerak jatuh bebas. Jadi ini sama-sama ke bawah tapi memiliki perbedaan. Apa perbedaannya? Coba disimak. Nah, di sini untuk gerak vertikal ke bawah itu termasuk GLBB, tapi dia memiliki kecepatan awal. Jadi sebelumnya itu dia sudah memiliki kecepatan. Contohnya ketika mendribel bola, kan mendribel juga ada ke bawahnya ya. Nah, itu dia memiliki kecepatan awal sehingga termasuk gerak vertikal ke bawah. Lalu kalau gerak jatuh bebas itu termasuk GLBB, tapi dia tanpa kecepatan awal atau V0-nya itu sama dengan 0. Contohnya buah dari pohon yang jatuh ke bawah. Nah, untuk rumusnya itu sendiri kalian bisa lihat untuk gerak vertikal ke bawah itu juga ada 3 rumus untuk mencari VT, VT kuadrat dan H. Sedangkan kalau gerak jatuh bebas, karena di situ V0-nya itu sama dengan 0, maka untuk mencari VT itu cukup kita gunakan rumus G kali T. Untuk mencari VT kuadrat, kita gunakan rumus 2 kali G kali H. Dan untuk mencari ketinggian atau H, kita gunakan rumus setengah G T kuadrat. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai gerak lurus. Semoga dengan menyimak penjelasan Ibu, kalian menjadi lebih paham. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.